Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang mata kuliah ilmu ukur tanah, khususnya untuk topik tentang metode pengukuran pengikatan ke belakang. Jadi untuk topik pengikatan ke belakang ini akan dibagi menjadi dua part video. Ini adalah video part satunya. Jadi di video ini akan membahas tentang apa itu metode pengikatan ke belakang dan bagaimana langkah-langkah dalam menghitung metode pengukuran pengikatan ke belakang. Jadi, apa sih metode pengikatan ke belakang itu? Oke. Jadi di sini kita punya koordinat. Kita punya titik A yang sudah diketahui koordinatnya yaitu XA, YA. Juga ada titik B yang sudah diketahui koordinatnya XB, YB, dan titik C yang sudah diketahui koordinatnya XC, YC. Nah, kita diminta untuk mencari koordinat dari titik P. Berapa XP, YP di sini? Maka kita bisa mengikatkan titik P ini ke titik A, ke titik B, dan ke titik C. Begitu. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kita bisa letakkan pesawat kita di titik P ya. Kemudian kita tembakkan ke titik A dan ke titik B. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan berapa nilai sudut beta A. Oke. Kemudian kita tembakkan ke titik B dan juga kita tembakkan ke titik C sehingga kita bisa mendapatkan sudut dalam beta B gitu. Jadi kalau metode pengikatan ke muka, kalau teman-teman sudah menonton videonya, di sana juga sudah saya jelaskan kalau di metode pengikatan ke muka itu kita 2 kali memindahkan pesawatnya. Kalau di sini kita tidak perlu memindahkan. Kita cukup meletakkan pesawatnya di titik P, tapi kita tembakkan ke titik A, B, dan C untuk mendapatkan sudut beta A dan beta B. Gitu. Jadi, jika kita menggunakan metode pengikatan ke belakang, maka ada beberapa data yang harus kita penuhi. Yang pertama harus ada 3 titik yang sudah diketahui koordinatnya yang kita sebut sebagai titik benchmark atau titik BM. Kemudian sudah diketahui sudut horizontal beta A dan beta B sebagaimana yang bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Oke. Sebenarnya metode pengikat ke belakang ini ada 2 cara. Kita bisa menggunakan cara Collins dan menggunakan cara Cassini. Tapi di video ini hanya dibahas tentang metode pengikatan ke belakang dengan cara Collins. Gitu. Jadi apa itu dengan cara Collins? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 titik yang sudah diketahui koordinatnya A, B, dan C. Dan ini adalah titik P yang mau kita cari koordinatnya. Kita ikatkan titik P ke titik A, B, dan C. Kemudian diketahui sudut beta A dan beta B. Kemudian kita diminta untuk membuat lingkaran. Lingkaran ini ada syaratnya. Lingkaran ini harus melewati 3 titik, di mana terdiri dari 2 titik yang sudah diketahui koordinatnya, dan 1 titik yang mau kita cari koordinatnya. Jadi titik ini melewati titik A, B, dan P. Oke, jika teman-teman perhatikan, lingkaran yang berwarna hijau ini memotong garis PC di titik mana? Di titik H di sini. Nah, titik H inilah yang disebut sebagai titik penolong Collins atau titik bantu Collins. Gitu. Itu adalah konsep dari metode Collins. Gitu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya jika kita ingin menghitung
koordinat dari titik P. Maka yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita diminta untuk membuat lingkaran ya. Kita buat lingkaran yang memotong titik A, B, dan P. Nah, dari lingkaran ini, jika kita hubungkan seperti ini, maka kita tahu bahwasanya sudut APB, ini A, P, B, beta A itu sama dengan sudut BHA. BHA. Ini juga besarnya beta A. Dan ini besarnya adalah beta B. Jadi BPH, BPH ini itu besarnya sama dengan ini. Kemudian beta A sama dengan ini. Gitu ya. Oke, itu adalah kata kunci yang pertama dari langkah 1. Langkah yang kedua adalah kita mencari sudut jurusan alfa AB. Alfa AB itu yang mana? Alfa AB bisa kita dapatkan ya. Jadi dari titik A kita buat garis bantu arah utara. Alfa AB adalah dari arah utara ke garis AB. Ya, kita diminta untuk menghitung azimut, maka tan alfa AB sama dengan, hati-hati jangan ketuker ya, AB, maka koordinat dari titik B dikurangi dengan koordinat dari titik A. Sehingga alfa AB-nya bisa kita ketahui dari nilai arkes tangen dari XB min XA dibagi dengan YB min YA. Oke. Kemudian DAB, kita diminta untuk menghitung DAB itu yang mana? DAB adalah jarak dari titik A ke titik B. Ini bisa kita hitung dengan persamaan Pythagoras ya. XB min XA dikuadratkan ditambah dengan YB dikurangi dengan YA dikuadratkan. DAB bisa kita hitung dengan mudah. Selanjutnya adalah kita mencari koordinat dari titik H yang dihitung dari titik A. Oke, yang dihitung dari titik A. Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama, kita hitung alfa AH. Yang mana alfa AH? Ini adalah alfa AH. Jadi dari titik A, kita buat garis bantu utara. Kemudian, dari utara ke garis AH, itulah yang disebut dengan alfa AH. Jadi ini adalah alfa AH ya. Dari sini ke sini adalah sudut alfa AH. Alfa AH bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu alfa AB ditambah dengan beta B. Ini. Kemudian, yang kedua adalah kita hitung DAH. DAH itu yang mana? Ini adalah DAH, jarak antara titik A dan titik H. Gitu, kita bisa menggunakan persamaan sinus. Jika teman-teman perhatikan, segitiga yang berwarna biru ini, ya, DAH dibagi dengan sin sudut di depannya, yaitu gamma. Jika ini itu adalah gamma, ini besarnya adalah gamma, sama dengan DAB dibagi dengan sin sudut di depannya, yaitu beta A. Maka DAH bisa kita hitung, sama dengan DAB dibagi sin beta A dikali dengan sin gamma. Nah, teman-teman, tadi gamma ini belum kita hitung. Berapa nilai dari sudut gamma? Betul sekali, kalau teman-teman perhatikan segitiga yang berwarna biru ini, maka sudut di dalam segitiga besarnya 180 derajat. Di mana sudut di dalam segitiga itu adalah beta B ditambah dengan beta A ditambah dengan gamma. Sehingga gamma sama dengan 180 dikurangi beta A dikurangi dengan beta B. Oke, saya kira cukup jelas sampai di yang langkah kedua. Langkah yang ketiga, kita cari koordinat dari titik H. XH sama dengan XA ditambah dengan DAH sin alfa AH, dan YH sama dengan YA ditambah dengan DAH cos alfa AH. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah kita mencari alfa HC dan delta.
Alfa HC yang mana? Dari titik H, kita buat garis bantu arah utara, sudut antara arah utara ke garis HC itu disebut sebagai alfa HC. Jadi ini adalah alfa HC. Oke, alfa HC bisa kita dapatkan dengan persamaan ini. Tan HC, kalau yang di depan H berarti sama dengan yang di depan sini adalah koordinat dari titik C dikurangi dengan koordinat dari titik H. Maka alfa HC adalah arkes tangen dari nilai ini. Kemudian, bagaimana kita menghitung nilai dari delta ini? Hati-hati, delta ini adalah sudut antara garis yang berwarna hijau dengan garis yang hitam. Atau delta di situ adalah sudut BHC. Itu sama dengan delta. Bagaimana kita menghitung delta di sini? Tentu saja, kalau misalkan kita zoom di sini ya, kita zoom in. Delta ini ya, delta ini bisa kita dapatkan dengan cara alfa HC dikurangi dengan alfa HB. Alfa HB itu yang mana? Alfa HB itu adalah ini. Gitu. Jadi kalau saya zoom out, kalau saya zoom out ini tadi, ini ya, alfa HB itu adalah yang ini. Ini adalah alfa HB. Alfa HB. Jadi delta itu ini. Sehingga delta sama dengan alfa HC dikurangi dengan alfa HB. Alfa HB-nya bisa kita hitung, sama seperti kita menghitung azimut. Jadi, karena yang ditanya H di depan, berarti di sini koordinatnya B dikurangi dengan koordinatnya H. Oke, alfa HC bisa kita dapatkan dan delta bisa kita dapatkan. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Dalam segi 4 tali busur ABHP ya. ABHP bisa kita dapatkan bahwasanya sudut BAP ditambah dengan sudut BHP itu sama dengan 180 derajat. Gitu. Kemudian sudut BHP ditambah dengan BHC atau sudut yang ini ya. Saya kasih highlight sudut yang ini. Itu untuk persamaan kedua sama dengan 180. BAP. Saya kasih warna lain. BAP itu ini. Ditambah dengan BHP ditambah dengan ini. Ya. Itu sama dengan 180 juga. Jadi, kalau dari sini kita kurangkan ya. Kita kurangkan, maka ini dan ini akan habis. BAP ditambah dengan BHC sama dengan 0. Artinya apa? BHC sama dengan sudut BAP. Gitu. BHC atau delta sama dengan sudut BAP. Jadi, kita juga tahu bahwasanya sudut yang di sini itu besarnya adalah delta. Ini. BAP. Oke, itu yang kita dapatkan dari langkah yang keempat. Langkah yang kelima, yaitu kita mencari titik P yang dihitung dari titik A. Ada 3 langkah juga. Kita hitung alfa AP. Oke, alfa AP yang mana? Alfa AP itu dari titik A, kita buat arah utara ke garis AP. Ini adalah alfa AP. Sama dengan alfa AB ditambah dengan delta. Oke. Ini adalah alfa AB ditambah dengan delta. Langkah yang kedua, kita hitung DAP. Saya kira teman-teman sudah tidak akan kesulitan lagi menghitung DAP di sini, berarti DAP dibagi dengan sin sudut di depannya sama dengan DAB dibagi dengan sin sudut di depannya. Kita dapatkan ini adalah persamaan dari DAP. Hanya saja di sini kita belum tahu berapa nilai dari gamma 1.
kalau teman-teman perhatikan segitiga yang berwarna biru ini, di mana jumlah sudut di dalam segitiga itu 180, maka gamma 1 ini sama dengan 180 dikurangi dengan beta A dikurangi dengan delta. Oke, dan koordinat dari titik P bisa kita dapatkan. XP sama dengan XA ditambah dengan DAP sin alfa AP, YP sama dengan YA ditambah dengan DAP cos alfa AP. Oke. Nah, untuk mengukur pemahaman teman-teman bisa dicoba contoh soal ini. Jadi sudah diketahui ada 3 titik yang diketahui koordinatnya dan diminta untuk menghitung koordinat dari titik P. Coba dihitung berapa koordinat dari titik P yang dihitung dari titik A. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa teman-teman tonton video part 2-nya, di mana di sana akan dijelaskan bagaimana cara menghitung koordinat dari titik P yang dihitung dari titik B. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.